Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam INRI, Injil dan Inspirasi Hari Ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun perikopa bacaan Injil yang akan kita renungkan bersama hari ini, Jumat 17 Desember 2021, diambil dari perikopa Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Saya berharap kita semua membaca perikopa ini bagi bekal hidup kita hari ini. Dan tema renungan kita pada hari ini adalah identitas Yesus. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini sekali lagi menyajikan silsilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dari daftar silsilah panjang ini, ada 3 hal yang sangat menarik bagi saya, yakni 1. Terdapat banyak nama yang disebutkan dalam silsilah tersebut. Angkanya dalam pohon keluarga Yesus juga sangat mencengangkan, yakni 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus. Hal ini berarti Allah melibatkan manusia dalam karya keselamatannya. Allah juga setia pada janjinya kepada Abraham bahwa Abraham, engkau akan menjadi berkat, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Hal yang kedua yang sangat menarik adalah daftar tersebut, daftar silsilah Yesus, disebutkan beberapa wanita spesial, yakni Tamar, Rahab, Rut, istri Uria, Betseba, dan Maria. 4 wanita pertama selain orang asing juga memiliki kualifikasi minor, yakni anak mantu yang hamil dengan bapak mantunya Tamar, pelacur di Yeriko Rahab, seorang wanita yang selingkuh dengan Daud, Betseba, ibu Salomo. Hal ini menunjukkan bahwa Allah melibatkan semua manusia dari berbagai suku, atau Allah menyelamatkan semua bangsa. Ia terbuka dan keselamatannya diperuntukkan bagi semua orang, universalisme keselamatan. Allah juga melibatkan wanita dalam karya keselamatannya. Jadi bukan hanya laki-laki yang berperan. Hal ini juga untuk melawan spirit patriarki yang waktu itu sangat lekat di kalangan masyarakat Yahudi zaman Yesus. Hal yang ketiga yang menarik bagi saya adalah pernyataan di awal perikopa bacaan Injil hari ini. Inilah silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham. Silsilah Yesus Kristus dikatakan tidak sejalan dengan keterangan pada ayat 16. Dikatakan dengan jelas pada ayat 16, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Pernyataan pertama menggambarkan akar sejarah Yesus. Tetapi penginjil Matius juga sadar Yesus Kristus adalah Allah. Tidak seperti tokoh lain yang disebutkan dalam pohon keluarga Yesus. Keterangannya jelas pada tokoh-tokoh lain. Memperanakkan, misalnya Daud memperanakkan Salomo. Pada pernyataan kalimat terakhir, Yesus dinyatakan demikian, Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Dengan tegas, pernyataan ini mau mengatakan bahwa Yesus tidak berasal langsung dari Yakub, tetapi dilahirkan oleh Maria atas perkenanan Roh Kudus. Hal tersebut dinyatakan dengan jelas dalam Injil Matius pasal 1 ayat 20. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yusuf melakukan segala sesuatu yang diperintahkan malaikat Allah kepadanya.
Karena Yusuf yakin betul bahwa Allah adalah sosok yang maha kuasa dan ia bisa berbuat apapun termasuk menjadi manusia. Pernyataan perikopa ini jelas menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Allah rela menjadi manusia agar manusia kembali menyadari hakikatnya sebagai secitra dengan Allah, sehingga manusia harus meninggalkan dosa-dosa yang merusak martabatnya tersebut sebagai ciptaan agung Allah agar layak dan pantas bagi Allah. Pesan perikopa kita pada hari ini sangat jelas, yakni bahwa Allah mau melibatkan manusia dalam karya keselamatannya, meskipun kita manusia ini berdosa dan penuh kelemahan. Asalkan manusia menyadari kelemahannya dan mau bertobat dan berbalik kepada Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rahab, sebagaimana yang dilakukan oleh Tamar, sebagaimana yang dilakukan oleh Ruth. Kita juga diajak untuk menghargai manusia lain, termasuk perempuan yang berkali-kali menunjukkan kesetiaan mereka kepada Allah, layaknya Maria, Bunda Gereja. Kita juga diajak untuk membuka hati dan diri kita untuk diubah baru, agar layak bagi Allah dan sesama. Tuhan Yesus memberkati.